Dewi, selamat sore Dewi. Thank you ya udah join ya. Bentar lagi kita mulai. Oke, selamat sore semua para eh, teman-teman yang ada di Instagram. Eh, Pada hari ini Grand Elite meluncurkan satu program baru, yaitu GM Podcast namanya ya, yaitu GM Live. Kita dengan narasumber yang kita akan hadirkan nanti, yang mempunyai pengetahuan yang sangat mumpuni di bidangnya. Pada sore hari ini saya akan menghadirkan seorang financial mentor, yaitu Ibu Novi Sylvia. Bentar lagi saya akan invite beliau. Program ini kita munculkan karena kita melihat pada saat WFH ini banyak teman-teman yang di rumah, bekerja dari rumah, maupun ada yang sedang isolasi mandiri dan pasti tidak punya kegiatan kan. Nah, kita akan mencoba menghadirkan program marketing kita, yaitu program yang mengedukasi teman-teman, kemudian juga menginspirasi. Narasumber yang kami hadirkan di sini nanti akan membuka pikiran kita seperti apa yang akan kita lakukan, atau mungkin hal-hal yang selama ini kita tidak ketahui menjadi kita tahu di dalam program ini. Semoga kami berharap dapat menginspirasi teman-teman dan sampai selesai ikuti ya. Nah, pada sore hari ini saya diberikan oleh Mas Ipul tadi, dibuat oleh Gandhi. Ini ada butterfly namanya, minuman di Grand Elite. Enak banget. Ini dari bunga apa sih yang namanya warna ungu ini. Dan ini ada diberikan jeruk nipis dan kelihatannya sangat segar sekali. Kita campurkan dan warnanya akan berubah. Jadi seru juga sih kalau minum jadi warna ungu. Segar banget. Ya.
Eh, saya akan panggil Bu Novi sebentar. Kita akan mulai sebentar lagi, Novi. Nah, saya sudah kenal lama dengan Mbak Novi ini ya. Luar biasa, orangnya sangat energik. Di mana-mana selalu ada dan sangat haus akan ilmu. Halo Mbak Novi, sudah bisa join Mbak? Saya sudah invite. Halo Mbak Novi, mungkin belum siap ya. Nah, sekali lagi saya menginformasikan bahwa GM Podcast ini adalah program baru dari marketing kita yang menghadirkan pakar-pakar di bidangnya dan memberikan edukasi kepada kita. Pada sore hari ini tema kita adalah financial uh, apa sih namanya tadi, dana darurat di masa pandemi ini. Kira-kira seperti apa sih? Nanti kita akan dengarkan dari Ibu Novi. Halo Bu Novi. Selamat sore Bu Novi. Halo Mbak Lucy, Hai. suaranya kedengeran kan Mbak? Sudah bisa lihat saya? Udah. Seger banget ya sore hari ini. Seger banget Mbak. Udah, Mbak. Udah selesai kuliah? Udah. Sibuk kuliah di masa pandemi ya Mbak? Iya dong. Nah, kita tahu ya Mbak Novia, di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman yang ada di rumah. Dan pasti kegiatannya ya kita isi dengan hal yang bermanfaat, dan Green Elite nggak mau tinggal diam. Kita akan ambil peluang ini untuk mengedukasi teman-teman yang ada di rumah Mbak Nov. Sore ini saya undang Mbak Novi nih. Ya. Halo Mbak Novi. Halo Mbak Bisa Lucy. kedengaran saya? Bisa kedengaran? Udah kedengeran. Saya sengaja undang Mbak Novi nih. Ya, karena kita tahu Mbak Nov di masa pandemi ini pasti banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan, kemudian juga ada yang bahkan di samping kehilangan mereka hanya mendapat 50% dari hal yang biasa mereka terima. Nah, mungkin selama ini kita berpikir ya udah kita nggak punya dana cadangan ya. Nah, kebetulan saya ingat Mbak Novi. Kenapa sih saya nggak undang Mbak Novi nih buat mengisi program kita? Nah, ini program yang perdana, sengaja saya undang Mbak Novi karena isu yang saat ini lagi hangat yaitu teman-teman yang dirumahkan dan tidak punya penghasilan. Nah, mungkin kira-kira apa sih yang bisa kita bahas di sore hari ini, Mbak Novi? Oke, Mbak Lucy. Silakan Mbak Novi. Halo Mbak Lucy. Dikenalkan dulu Mbak Novi. Perkenalan dulu. Ya, senang bisa sore ini kita TikTok ya Mbak ya. Apapun yang kita lakukan hari ini adalah hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita dan orang banyak. Yang kita tahu kondisi pandemi sekarang seperti yang Mbak Lucy sampaikan tadi, banyak orang yang dirumahkan, banyak mungkin yang income-nya hilang sekian persen, bahkan juga pebisnis yang juga kehilangan penghasilan ya Mbak ya. Cuman kan kita nggak bisa lagi menarik keadaan ini ke belakang ya Mbak Lucy ya. Kita nggak bisa lagi menarik keadaan ke belakang. Kita hanya bicara tentang ke depan. Nah, topik kita hari ini seperti yang disampaikan kemarin, based on request ya Mbak ya, based on request. Based on request adalah tentang emergency fund di masa pandemi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam emergency fund itu, tentu kita harus tahu dulu ya Mbak ya, emergency fund itu sesungguhnya apa sih? Dia kemana sih gitu ya Mbak ya? Nah, sebelum masuk ke dalam topik emergency fund, tentu saya ingin memberikan sharing sedikit mengenai tentang skill financial planning ya Mbak ya. Benar. Nah, saya juga di profile Mbak Novi adalah seorang mentor dari financial ya, financial mentor ya. Benar ya Mbak ya? Iya Mbak. Ya, saya banyak belajar tentang financial planning.
di Indonesia juga bahkan sampai ke luar negeri. Saya belajar banyak hal tentang financial Wait, planning dan background. wait. Aku pernah lihat Mbak Novi loh di statusnya sampai berjalan di catwalk di bawah Menara Eiffel. Bener nggak? Iya Mbak. Bener nggak? Nah itu blessing karena Itu apa prestasi, sih? karena dari belajar juga ya Mbak ya. Jadi saya bisa catwalk di Paris saat itu adalah bagi saya itu hasil dari sebuah learning Mbak. Sebuah learning, dapat prestasi dan saya bisa traveling, reward trip dari perusahaan di mana saya berafiliasi. Ya surprise banget saat itu Mbak, yang tadinya kita nggak kepikiran bisa catwalk di Paris ya Mbak ya. Saya dapat kesempatan itu ya luar biasa sekali Mbak. Tapi satu hal, itu adalah buah dari pembelajaran sebenarnya Mbak, gitu Mbak Lucy. Benar, Mbak Nov. Ya, oke. Kita lanjut. Nanti mungkin saya akan gali lagi siapa sih Mbak Nov ini sebenarnya. Tapi pelan-pelan kita masuk ke materi kita Mbak Nov. Kenapa sih ada perencanaan keuangan itu Mbak Nov? Buat apa sih gitu loh? Bicara tentang financial planning ya Mbak Lucy ya. Sekarang hari ini saya dengan Mbak Lucy adalah orang-orang yang berkarya. Benar ya Mbak Lucy ya? Benar. Orang-orang yang berkarya. Saya, Mbak Lucy punya suami yang berbisnis dan kita sendiri juga nggak cuma hanya berpangku tangan, hanya menunggu penghasilan dari suami, walaupun penghasilan dari suami itu juga mencukupin gitu ya Mbak ya. Ya, nah, kenapa muncul financial planning? Financial planning itu bicara tentang ilmu kesejahteraan, Mbak. Bagaimana seseorang merencanakan keuangannya menuju suatu proses keuangan, menuju yang namanya financial freedom. Tujuan akhirnya adalah financial freedom, dengan memperhitungkan manajemen risiko, baik risiko keuangan dan risiko financial. Nah, itulah sebabnya kenapa seseorang itu perlu belajar tentang financial planning, gitu Mbak Lucy. Nah, hari ini ilmu financial planning itu benar-benar nyata di depan mata ya Mbak ya. Kan ada yang namanya risiko financial, ada yang namanya risiko kehidupan. Hari ini kita berhadapan dengan dua risiko langsung. Risiko financial, yaitu pandemi ini yang benar-benar meluluhlantakan ekonomi ya Mbak ya, dan banyak orang yang kehilangan income. Dan risiko kehidupan, banyak juga yang kedampak ya dulu dipanggil Tuhan duluan atau pass away ya Mbak ya, atau mengalami kepastian hidup. Karena dua hal itu Mbak, kenapa orang harus belajar financial planning? Tujuannya adalah bagaimana seseorang untuk mencapai tujuan keuangannya Mbak. Begitu juga kita bekerja, berkarya, tentu ingin yang namanya mencapai tujuan keuangan yang disebut dengan financial goals. Apa itu financial goals? Ntar kita bahas Mbak. Asik nih ya. Sorry, di sana nggak ada ya, di sini ada loh. Ini butterfly saya ada namanya. Kopi tadi Mbak. Mana kopi saya? Ini butterfly namanya. Ini Mbak Novi ini dari bunga ini pewarnanya dari bunga ini yang bisa diminum. Bunga apa sih namanya? Itu dari, lupa gitu. Apa ya Mbak ya? Apa namanya? Yang di air itu bukan teratai ya? Bukan Mbak, teratai. Kopi sebentar, udah disiapin sebentar Mbak. Saya ambil kopi boleh nggak sebentar Mbak? Mau ngopi ya? Boleh. Silakan. Sebentar. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya bagaimana energiknya beliau. Dan dia nggak pernah puas dengan satu hal gitu loh. Semua dicoba. Oke Mbak Nov, sambil minum kita nih biar teman-teman nggak kelamaan menunggu. Tadi ya Mbak Lucy, ini udah lumayan gabung, udah 20 orang Mbak Lucy. Ya, oh ya. Ada teman saya juga tuh kayaknya dari kepala dinas di daerah Bangka Belitung. Selamat sore Bapak. Ada teman saya di Jakarta Mbak, senior kita juga di financial mentor di Jakarta Mbak. Senang bisa bergabung Kakak Judi. Terima kasih udah gabung ya. Oke, Mbak, tadi kan udah kita bahas ya, mengapa sih ada perencanaan keuangan. Nah sekarang kita pengen detail lagi nih. Apa itu financial planning? Apa itu perencanaan keuangan itu apa-apa aja sih gitu loh. Apa proses seperti apa dia, tujuannya buat apa gitu. Ya, yang namanya perencanaan keuangan pasti ada uang yang diatur tentunya Mbak ya. Jadi fundamental dari perencanaan keuangan itu atau fundamental dari financial planning saya sebut 3 hal. Pertama, sumber income. Yang kedua, bagaimana mengelola pengeluaran. Yang ketiga, bagaimana kita menuju yang namanya financial goals gitu Mbak. Tentunya kalau income ini diharapkan kalau hari ini yang Mbak Lucy ceritakan tadi, banyak orang yang kedampak secara bisnis, secara income nurun gitu ya Mbak Lucy ya.
Nah, semoga ini badai cepat berlalu. Kita bicara to the next, bagaimana ke depannya atau selesai PPM ini berakhir, mungkin akan lebih baik ya Mbak ya dari kondisi sekarang. Bagaimana income bisa stabil lagi dan cenderung meningkat. Tujuannya kan itu ya Mbak ya, supaya kita bisa mengelola income tersebut, kita bisa mengalokasikan income untuk ke instrumen-instrumen yang bisa mencapai yang namanya tujuan keuangan gitu Mbak. Gitu Mbak Lucy. Kita kan nggak tahu ya Mbak ya, sekarang lagi musimnya, lagi masanya unpredict, nggak bisa kita prediksi. Siapa yang mengira bahwa ada pandemi yang seperti ini yang benar-benar membuat krisis global ekonomi dunia malah ya. Mbak Nov, ini pernah sih saya bicara belajar tentang ini ya. Ada pembagian persentase di dalam income yang kita dapat itu Mbak Nov. Kalau saya dulu sih bilang pernah Pak Manasa nama beliau ya, 1, 2, 3, 4, 10%, 20%, 30%, 40%. Nah kalau dari Mbak Novi gimana nih? Uang saya segini, selalu saya kan bagi uang saya kan belajar ke FPSB Indonesia ya Mbak ya, jadi saya pakai standar FPSB Indonesia, jadi dalam ilmu budgeting, atau kalau saya bilang bagaimana cara membelanjakan uang dengan cerdas, itu sebenarnya ilmu budgeting Mbak. Di saat seorang menerima uang, yang harus dikeluarkan duluan adalah bagaimana dia berbelanja ke atas dan ke samping. Belanja ke atas ke samping itu artinya sebagai umat beragama, ya membelanjakan uangnya untuk ke Tuhan, kalau Muslim, sedekah, zakat. Kalau yang non-Muslim itu persepuluhan. Jadi hubungan horizontal dan vertikal. Nah, itu hubungan yang wajib kita sisihkan ya, Pak ya. Wajib kita sisihkan ya, karena belanja ya, Mbak ya. Kan kita hobinya manusia ini kan belanja ya, Mbak. Suatu happiness kita bisa belanja. Tapi ternyata di dalam financial planning itu ada namanya smart shopping gitu, Mbak. Bagaimana kita membelanjakan uang di tempat-tempat yang tepat supaya kita happy gitu ya, Mbak ya. Kalau sekarang sih, Mbak Nov, kalau sekarang sih banyaknya kita masih berpikir aku ingin ini, bukan aku butuh gitu loh. Kita membeli keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Itu kebanyakan seperti itu. Nah mungkin setelah dari Mbak Novi ini kita bisa memilah-milah gimana sih membagi keuangan kita, Mbak. Coba silakan tadi Mbak. Pertama kan kita tahu bedain dulu needs and wants ya Mbak ya. Needs and wants. Tadi yang saya belum lanjutkan juga, setelah kita terima uang, horizontal, vertikal, kita harus menyisihkan dan menyisakan. Pertama yang harus tadi Mbak bilang unpaid leave banyak ya teman-teman sekarang Mbak. Bagaimana dengan debt mereka? Hutang tetap jalan bukan Mbak? Pastinya. Baik hutang produktif atau hutang non produktif. Namun dengan kondisi sekarang kita belajar bagaimana supaya kedepannya nggak kejadian lagi nih. Nah hutang itu kalau dalam budgeting atau yang disebut dengan saya bilang mind well, bagaimana seorang itu cerdas berbelanja, hutang itu hanya boleh maksimal 35% dari income. Nah, kebanyakan di antara kebanyakan dulu saya juga hutang dijadikan sebagai motivasi. Nah, dulu ya Mbak ya, cuma kan zaman berubah ya. Kadang-kadang dengan bertambahnya usia mungkin spiritnya udah berkurang. Ya, hutang nggak bisa dijadikan lagi sebagai motivasi gitu. Jadi udah strict banget, hutang itu maksimal hanya 35% dari income. Kalau bisa diturunkan dari 35% supaya lebih bisa dialokasikan ke tempat-tempat yang lain. Untuk berapa persen tadi buat berhutang, berapa persen dari 35% Mbak? 35% ya. Oke. Kadang kita berpikir kalau nggak berhutang kita nggak dapat barangnya. Banyak sih seperti itu yang berpikir hal-hal yang tidak dia perlukan. Sebenarnya dibuat yang berhutang ya Mbak ya. Asal jangan berhutang bisnis gitu ya Mbak. Di arisan. Hutang apa tadi? Hutang apa tadi? Berhutang beli tas di arisan. Iya kan? Benar. Nah itu bukan kebutuhan, itu keinginan ya kan Mbak. Kita nggak ukur ya untuk memenuhi keinginan nafsu ya, untuk keinginan terutama show off ya Mbak ya, itu harus dikurangi untuk kondisi sekarang dan kedepannya gitu loh Mbak. 35% maksimal untuk hutang, minimal Mbak 10% untuk yang namanya rekening peace of mind, yaitu untuk protection. Jadi saya disclaimer ya Mbak, saya basic saya adalah insurance planner, tentu saya akan bicara lebih detail ke arah sana ya Mbak ya. Kadang-kadang kan skeptis sih, dia bicara insurance enggak, tapi dalam tata kelola uang, dalam seni berbelanja. Bener, tadi ada yang komen, ini ujung-ujungnya suruh beli asuransi nih, enggak, saya bilang enggak bakalan.
Tapi sebenarnya orang yang berpikiran seperti itu harusnya bersyukur ketemu saya, Mbak. Gitu Hidupnya ya. selamat hari ini dan nanti. Hidupnya akan selamat hari ini dan nanti, Mbak. Itu pasti, gitu loh, Mbak. Dia punya jaminan keuangan yang pasti, gitu. Nah, tadi kan 10% untuk rekening protection, itu sudah pasti. Atau kita sebut dengan rekening peace of mind. Jadi, kenapa hanya 10% aja kita menyisihkan income kita untuk peace of mind? Bayangin, Mbak, nggak banyak-banyak, kita nggak minta 35% kan? Benar. Ya kan? Nah, 10% lagi ke rekening yang namanya untuk akumulasi atau rekening investasi. Oke. Gitu. Nah, rekening investasi ini kita bisa bedakan juga, Mbak, antara saving dengan investasi. Investasi tujuannya untuk akumulasi, untuk pencapaian yang namanya tujuan keuangan tadi. Seperti apa? Education planning, retirement planning, dana ibadah. Belajar termasuk investasi ya. Belajar Ya, termasuk investasi. Benar Mbak. Saya Mbak, karena pengen belajar terus, akhirnya saya bisa dapat side income dari mengajar gitu. Kadang-kadang memberikan motivasi, lumayan kan gitu. Nah, berarti 10% ya Mbak? 10% di situ ya. Investasi. Berarti Nah, 35% tadi untuk apa? Berhutang ya. Hutang, baik hutang non produktif, 10% untuk protection dan 10% untuk investasi. Apapun itu investasi, baik itu edukasi maupun untuk bisnis ya. Ya, nanti kalau Mbak Lucy ada waktu lagi kita buka topik tentang investasi kan ini agak sedikit khusus. Ini baru 55% Mbak. Untuk spending berapa? Ya, setelah itu dibelanjakan ke biaya kebutuhan hidup, yang biaya hidup. Nah, jangan lupa sisakan, belanjakan lagi uangnya untuk yang namanya emergency fund yang tadi itu, Mbak. Itu ya. Yang baru bilang kalau kondisi darurat. Nah, jumlahnya itu di kondisi normal 3 sampai 6 bulan pengeluaran rutin bulanan. Nah, tinggal hitung aja pengeluaran rutinnya berapa. Jadi alokasikan sebanyak maksimal 6 bulan. Cuman kan kondisi pandemi nggak berakhir nih, Mbak. Nanti kita cerita nih detail tentang emergency fund yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Nah, sisanya dari uang tadi yang kita alokasikan debt, investment, dan rekening peace of mind, sisanya kita belanjakan lagi untuk biaya hidup dan biaya kebutuhan hidup. Termasuk dalam biaya hidup itu bermain-main seperti Mbak holiday. Kan Mbak Lucy sering traveling tuh. Itu sah-sah saja ya Mbak ya. Asal nggak berhutang ya. Iya, asal nggak berhutang ya. Oke, Mbak Nov, aku masih berpikir ya, karena teman-teman kan juga ada di sini yang tidak hanya mempunyai penghasilan yang lumayan besar ya. Nah, ini 10% ini apakah bisa dimasukkan di situ investasi terhadap biaya anak? Biaya anak, sekolah anak itu termasuk apa, Mbak? Investasi, Mbak. Investasi termasuk ya. Iya, iya. Sekarang kan lain lagi, Mbak. Dia ini lain lagi ya, Mbak ya. Dia sekolah tuh dia itu itu beda lagi. Termasuk investasi ya. Ya. Oke, lanjut Mbak Nov. Ini baru berapa persen? Sebenarnya Mbak, jadi sebenarnya bukan besar kecil ya Mbak ya, semua itu kan ada pilihan. Kan Mbak Lucy bisa bilang nanti, Nov income-nya UMR aja, gimana mau investasi dia pendidikan anaknya disesuaikan, atau mungkin lakukan hal lain yang lebih bermanfaat, mungkin menambahkan income lain supaya investasi untuk biaya pendidikan anaknya bisa lebih besar lagi Mbak. Karena bagaimanapun juga inflasi biaya pendidikan anak itu jauh lebih tinggi daripada inflasi ekonomi. Nanti kita akan bahas satu topik lagi tuh Mbak. Benar. Kalau kita masukin semua ke sini sekarang pada bingung ntar Mbak. Campur baur dia Mbak. Gitu. Oke Mbak Nov. Berarti tadi 10%, 35% biaya hidup, sisakan untuk biaya hidup dan gaya hidup termasuk ya. Iya. Nah terus Mbak Nov, bicara di sini tentang dana darurat, ya. Apa sih yang dimaksud ini? Dana darurat itu apa sih Mbak? Dana darurat adalah dana yang dialokasikan tersendiri yang digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya emergensi. Nah, seperti kita ketahui Mbak saya, mungkin juga Mbak Lucy, juga teman-teman semua yang hadir di sini semua, di antara kita mungkin adalah sandwich generation ya Mbak ya. Sandwich generation itu adalah gimana generasi yang diapit oleh dua generasi, dia harus bertanggung jawab ke anak dan keturunannya, dan juga harus bertanggung jawab ke orang tuanya gitu ya Mbak. Nah, misalnya nih, orang tua kita sakit, mau nggak mau kan harus dirawat ya Mbak.
dan itu ada biaya pengobatan. Nah, dari mana uangnya diambil? Sementara mungkin cash flow udah ada alokasi budgeting yang rutin dikeluarkan oleh rumah tangga untuk biaya sekolah anak, biaya rumah tangga, listrik dan lain sebagainya. Nah, biaya emergency fund inilah yang digunakan untuk kondisi-kondisi yang tidak apa namanya emergency terjadi, seperti yang tadi orang tua sakit, atau misalnya nih bocor ban mobil kita, atau misalnya rumah kita juga harus direnovasi. Nah, itu digunakan dari dana emergency fund gitu Mbak Lucy. Tapi banyak yang saya temuin orang mengalokasikan ke emergency fund Mbak, tapi ke dana arisan setahu saya banyaknya Mbak. Oh gitu ya, itu bisa ya Mbak ya, emergency. Karena arisan kita nggak bisa ambil ya, ibu-ibu arisan. Ya, cuma orang bilang saya nggak punya dana emergency, tapi kalau misalnya arisan terima 10 bulan ke depan saya punya. Kan banyak kan ibu-ibu seperti itu gitu kan Mbak, tapi itu kan terpisah. Beda sekali antara emergency fund dengan yang namanya dana arisan tadi. Dana arisan itu adalah dana yang menurut saya itu dana lifestyle Mbak. Oh, bukan termasuk emergency fund. Jadi kesimpulannya emergency fund ini nggak boleh sama sekali disentuh ya, walau dalam keadaan apapun ya. Ya, kecuali di masa hari ini di masa pandemi pasti emergency fund-nya jebol semua pastinya kan Mbak. Iya. Karena hanya bisa bertahan maksimal untuk 6 bulan gitu Mbak. Itu kalau normal kondisinya Mbak. Sekarang kan kita bagaimana cara create cepat emergency fund di kondisi yang abnormal ini gitu Mbak. Gitu. Jadi jangan bilang saya jual asuransi loh. Tapi saya ngasih ini aja, ini insight yang saya disclaimers di kondisi sekarang ya, itu yang bisa saya kasih advice gitu Mbak Lucy. Apapun itu asuransinya ya, walaupun itu BPJS juga, kita juga terbantu dengan BPJS gitu loh, ya Mbak. Ya, mengenai kalau udah bicara emergency fund di insurance itu pasti banyak pilihan ya Mbak ya. Benar. Kalau mau lebih nyaman lagi, kita bisa ada uang, ada harga ya, ada harga, ada kenyamanan ya. Ada benar rupa. Sekali Mbak Lucy. Jadi kemudian kalau di kondisi yang normal tadi itu baru kita keluarkan ini tadi ya, dana cadangan, dana darurat kita yang kita simpan tadi ya. tapi sebenarnya Mbak, kalau kondisi sekarang pun kalau masih mengalokasikan ke emergency fund sah-sah saja. Yang penting kan kita bisa alokasikan dananya kan gitu ya Mbak ya. Di masa pandemi, termasuk saya juga dulu sebelum pandemi saya kan suka traveling ya Mbak ya, suka traveling. Mungkin sebulan itu seminggu di Pekanbaru, sisanya terbang-terbang ya Mbak ya. Baik itu ekspansi bisnis, ketemu kolega, ketemu klien. Nah, tentunya di masa pandemi bukan saya aja, semua orang mungkin biaya perjalanannya udah nggak ada lagi kan Mbak, banyak kan stay at home, apalagi PPKM level 4 dan lain sebagainya ini gitu kan, ya mungkin biaya hidup juga udah lebih kecil tentunya. Walaupun mungkin secara income menurun, biaya hidup juga lebih kecil, artinya masih bisa dialokasikan tadi dananya itu Mbak, tergantung niat dan kedisiplinan lagi gitu Mbak Lucy. Iya sih, tapi kadang-kadang ya namanya perempuan kadang-kadang suka hilaf ya. Aku masih ada uang nih, kayaknya ini bagus nih. Gitu. Yang mudah-mudahan setelah ketemu Mbak Novi enggak deh, ya bisa Mbak, kita kehilangan perempuan itu seperti apa contohnya Mbak? Kenapa? Kehilangan perempuan itu seperti apa contohnya Mbak? Kehilangan perempuan itu uang nggak ada nih, uang segitu-gitunya gitu. Terus beli, ternyata harganya melampaui itu, ya uang tabungan diambil dan berhutang, lalu kita bergaya kemana-mana. Nah, seperti itu kehilapan perempuan ya. Nah, ya Mbak Nov, ya kita mudah-mudahan setelah itu kita bisa memilah ya mana sih yang harus benar-benar kita siapkan untuk dana darurat ini. Karena banyak sih teman-teman yang pada saat saya ada satu teman pada saat pandemi ini juga ya, beliau sakit, tidak punya asuransi dan penghasilan tidak ada karena sudah dirumahkan gitu ya. Asuransi BPJS bahkan tidak ada gitu loh Mbak. Nah itu bisa kebayangkan kalau nggak ada teman-teman atau keluarga itu kita bisa udahlah pasrah apapun kita terima gitu loh. Nah mungkin kondisi yang seperti ini yang harus membuat kita berpikir bahwa kita harus sisihkan dana untuk keadaan yang emergensi, atau mungkin tiba-tiba orang tua atau anak yang butuh, kita nggak punya cadangan, seperti itu Mbak. Ya, jadi kalau udah bicara sakit itu Mbak,
eh, ada sebuah buku dan riset juga di Amerika di Harvard University. Salah satu sumber kebocoran financial seseorang itu adalah medical bills, Mbak. Termasuk juga sebenarnya di Indonesia. Cuman orang Indonesia kan tutup mata ya, Mbak. Ya. Tutup mata, ntar kalau sakit ya semua akan membantu. Padahal hari ini kondisi orang juga hampir sama semua ya, Mbak. Ya. Kalau misalnya kita komunitas kita misalnya Mbak, kita teman-teman arisan. Kita teman-teman arisan misalnya ada yang sakit. Pertanyaan saya seberapa besar sih kita bisa berikan apa namanya? Uang bukan uang duka ya. Ini nih untuk biaya pengobatan mungkin paling tinggi 1 juta, Mbak. Paling tinggi 1 juta, nggak mungkin seharga arisan kita kan, Mbak ya. Jadi penting sekali seorang itu yang namanya menyiapkan dana emergency fund untuk emergency kejadian yang mengakibatkan shocking medical bill seperti yang Mbak Lucy tadi bilang, udah fasilitas pemerintah nggak punya, insurans swasta juga nggak punya, terus ke siapa harus mengadu gitu, Mbak. Akhirnya nggak selamat gitu kan, Mbak ya. Jadi sebenarnya tujuan seseorang memiliki yang namanya emergency fund yang di kondisi abnormal, saya bilang yang untuk menghindari shocking medical bill tadi, ya salah satunya itu Mbak, bisa terakses dengan rumah sakit pilihan, bisa terakses dengan dokter-dokter profesional, dan punya harapan hidup lebih panjang tentunya Mbak, karena kan dapat penanganan lebih cepat. Nah apalagi kondisi pandemi ini, setahu kita memang COVID dibiayain pemerintah ya Mbak ya. Ya. Memang dibiayain pemerintah. Tapi setidaknya kan nggak semua orang sakit karena COVID hari ini kan Mbak. Iya, benar. Benar. Artinya kalau kita berobat ke rumah sakit, kita masih punya cadangan emergency fund dan insurance yang saya bilang protection atas shocking medical bills, setidaknya tidak mengganggu cash flow, Mbak. Pasti setiap keluarga hari ini kencangkan ikat pinggang, mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Udah itu harus ada lagi yang namanya biaya medis gitu kan Mbak. Gimana coba kebayang kehidupan sebuah keluarga kalau nggak punya yang namanya emergency fund dan insurance gitu Mbak. Ini saya nggak lagi jualan Mbak, saya benar-benar ngasih literasi ya Mbak ya. Kalau mau beli silakan hubungin Mbak Lucy. Gitu ya Mbak, berapa persen gitu ya? Boleh. Awalnya udah skeptis nih, orang insurance pasti jual insurance. Kita jangan berpikir skeptis dulu. Kita harus menggali lebih dalam pentingnya dana darurat itu. Mbak, aku nyimpan di mana kalau seandainya aku punya dana darurat, itu disimpan di mana sih? Nah, kalau sebenarnya dana darurat itu boleh disimpan di namanya multi cash account. Mbak Lucy bisa simpan di tabungan, boleh juga di deposito, boleh juga di reksadana, tergantung nih Mbak Lucy mau taruh di mana. Tapi itu 3 instrumen itu boleh Mbak Lucy pegang. Atau Mbak Lucy simpan di emas batangan, jangan di diamond loh Mbak Lucy, jangan di berlian, karena berlian harganya jatuh 20% kan. Karena sifatnya berlian juga harganya suka sama suka. Mbak, tapi gajiku cuma UMK Mbak, cuma UMK. Kira-kira bagaimana? Ya UMK mungkin Mbak. Nah ini cara lama orang tua Mbak, saya pernah dengar dulu staf saya Mbak. Dia setiap gajian, dia beli emas, bukan emas batangan, Mbak. Pokoknya seberapa ada duit, dia beli emas. Itu kan cara sederhana sebenarnya. Yang penting, di saat dia butuh, itu bisa liquid, bisa dicairkan kapan saja. Itu adalah salah satu cara mengalokasikan namanya dana darurat, emergency fund. Gitu. Iya sih, sama dengan Mbak saya di rumah juga gitu. Mereka kalau gajian pasti ke pasar nyari tabungan emas. Ya, kalau dulu kan orang Mbak, kalau dulu kan orang di dolar gitu ya Mbak. Iya, arisan dolar gitu ya. Beda zamannya Mbak. Oke. Kita tadi bicara menyimpannya, terus apa itu dana darurat. Nah, bagaimana meng-create dana daruratnya ini? Nah, kalau tadi kita bahas kondisi normal kan untuk 3-6 bulan ke depan otomatis itu kan nyicil ya Mbak ya. Yeah. Nyicil. Yeah. Kondisi sekarang ini kan darurat ya Mbak ya. Kalau orang bilang perang ini kan darurat perang Mbak ya, nggak bisa lagi nyicil yang ya harus quick decision gitu Mbak. Secepatnya ngambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? 3 hal. Pertama, alokasikan emergency fund untuk yang medical bills tadi, untuk menghindari kebocoran financial dari tagihan medis. Yang kedua, income protection dari sisi sakit kritis, karena kondisi sekarang mungkin banyak orang yang stres Mbak, memicu penyakit-penyakit yang belum muncul sebelumnya gitu ya Mbak ya. Terus yang ketiga, bagaimana seorang kepala keluarga mempunyai jaminan income kalau terjadi risiko pasien hidup di saat pandemi ini, setidaknya keluarga yang ditinggalkan memiliki jaminan
financial minimal bertahan 5 tahun ke depan, 5 tahun kehidupan mereka, Mbak, untuk biaya sekolah, biaya hidup, dan lain sebagainya. Itu menurut saya 3 keputusan yang tepat bagaimana meng-create emergency fund dalam kondisi yang abnormal, gitu, Mbak. Itu perspektif saya dari sisi insurance planners based on financial planning, Mbak. Gitu ya. Oke, Mbak Nov. Berarti tadi income protection, jaminan income, sama mengalokasikannya ya. Nah, ada Kak Judi bilang nih penyakit dompet. Nah, boleh kita bahas nih Kak Mbak Lucy. Penyakit dompet ini adalah bagi orang-orang yang tidak bisa membedakan antara needs and wants. Benar nggak Kak Judi? Benar, benar. Yang tadi kita bahas di awal ya. Chairman FPAI ini teman sahabat baik saya nih, teman diskusi saya ini, Mbak. Jadi yang dimaksud dengan krisis dompet itu adalah bagi orang-orang yang zaman sekarang ini, Mbak ya, karena banyaknya waktu di rumah, update dengan media sosial, rajin banget belanja online. Benar. Itu benar. Rajin banget belanja online, terus sampai di rumah barangnya nggak kepake juga kan, Mbak? Ya, nah nanti akhirnya terjadi kebocoran finansial yang disebut dengan late factor gitu, Mbak. Late factor, bocor-bocor halus nih. Ya, misalnya Mbak. Ya, misalnya nih kayak saya kemarin, Mbak. Ini tapi sih saya nggak beli belanja online, Mbak, karena misalnya nih di Instagram, ini harganya misalnya 25.000, berwarna-warni, beli dong 10, ya kan, Mbak? Berharap nanti udah nggak ada lagi seri itu, atau mungkin wah ini mumpung murah. 10 kali 3 300.000, Mbak. Itu transaksi. Terus muncul lagi nih daster murah. Oh iya cuma 99.000, muncul lagi. Berarti udah berapa, Mbak? Hampir 500.000 kan? Itu dalam waktu 2 hari loh, Mbak. Dikalikan 4, 500.000 kali 4 udah 2 juta, Mbak. Kenapa nggak dialokasikan aja ini krisis dompet ini yang tadi dibilang teman saya ini, antara wants and need untuk membeli yang namanya emergency fund untuk dana darurat tadi, Mbak. Banyak kok orang-orang yang punya berlebih, Mbak, tapi mereka yang suka untuk hal begitu, untuk yang bersifat latte factor, atau misalnya nih duduk di Starbucks hanya untuk posting Instagram gitu kan. Saya juga termasuk yang sering posting juga di Starbucks, Mbak. Tapi kan saya pakai WiFi, Mbak. Setidaknya saya sendiri, saya pakai WiFi. Saya buka laptop, nggak ada yang ganggu saya, gitu kan, Mbak ya. Tapi beda dengan ABG atau orang-orang yang mungkin hanya untuk update status, unjuk eksistensi, ya udah dengan belanja-belanja seperti itu. Padahal ya kalau saya bilang kopi yang lebih enak tuh di Kimteng ya, Mbak, ya, di kedai kopi ya, Mbak. Sampai-sampai saya beli gas kopi Kimteng, Mbak, supaya kopinya enak. Gitu, Mbak Lucy. Jadi sebenarnya kebocoran latte factor ya. Iya, sebenarnya kebocoran itu banyak dan sebenarnya bisa dialokasikan. Jadi jangan bilang saya nggak punya budget lagi nih untuk mengalokasikan 10% untuk yang tadi rekening peace of mind gitu kan. Padahal mereka banyak menghabiskan untuk hal-hal yang boleh kita bilang banget, nggak berguna, nggak bermanfaat gitu, Mbak. Hanya untuk memenuhi nafsu. Ini juga rokok juga ya kan? Iya, rokok juga. Padahal dia bisa menyisihkan uang untuk beli rokok itu untuk proteksi dia di masa yang kita nggak tahu nanti ya. Ada pertanyaan, Mbak? Ya. Beda dana darurat dengan tabungan. Itu Pak Arin ya, Mbak ya? Aku nggak lihat loh. Nggak lihat. Silakan Mbak Novi. Apa bedanya? Oh, pertanyaannya apa beda dana darurat dengan tabungan ya, Bu? Gitu. Pak Ariel Dian ya. Gimana, Mbak Nov? Ya, apa bedanya? Nah, kalau dana darurat itu tadi kan yang kita bahas, dana yang udah khusus dicadangkan untuk kebutuhan yang sifatnya emergensi atau kebutuhan yang harus dipenuhi cepat. Kalau tabungan bisa disebut sebagai dana taktis yang bisa digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Gitu. Wah, Kak Judi, thank you. Gitu ya. Bukannya gini, Mbak Nov. Tabungan darurat, apa tadi pertanyaannya? Tabungan darurat, saya nggak bisa baca loh. Beda dana darurat dengan tabungan. Gitu ya. Bukannya dana darurat ini tadi kita darurat yang dikatakan darurat itu kita misalnya orang tua masuk rumah sakit, anak masuk rumah sakit, uang nggak ada, diambil dari uang dana darurat. Tabungan ini beda lagi. Tabungan ini dipergunakan mungkin pada saat kita sudah habis
untuk spend, untuk belanja hari-hari kita udah kekurangan nih, kita bisa ambil di tabungan. Seperti itu mungkin, Mbak. Beda Mbak, karena kan alokasi Beda. dana darurat tadi itu sudah dibahas tuh 3 sampai 6 bulan kalau kondisi normal. Jadi itu udah dialokasikan ke rekening khusus. Sementara tabungan yang Mbak Lucy maksud adalah untuk dana taktis, Mbak. Untuk dana Gitu. taktis yang sementara yang bisa digunakan untuk ya hanya untuk kebutuhan sementara gitu, Mbak. Tapi kalau untuk pertumbuhan uang bukan di tabungan tempatnya, Mbak, di instrumen investasi. Gitu ya. Oh, berarti yang tadi ya, bahwa dana darurat ini tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu ya. Misalnya seperti asuransi. Gitu ya. Benar, Mbak Lucy. Ini ada pertanyaan di sahabat saya nih, Mbak Lucy. Sahabat saya ini sama-sama kuliah di Fakultas Hukum. Mbak Lucy nggak bisa lihat ininya ya, pertanyaannya ya? Nggak bisa lihat saya. Jadi punya uang 2 miliar, terus bagaimana mau dikemanakan uang 2 miliar tadi? Bisa digunakan bisnis atau untuk investasi. Nah, sekarang uang 2 miliar ini, Mbak Mimi, uang 2 miliar ini adalah uang nganggur atau uang untuk bisnis. Jadi itu beda dulu ya Mbak Mimi ya. Kita punya uang 2 miliar di tabungan nih. Nah, uang 2 miliar itu bisa diputar untuk instrumen investasi jangka pendek. Kalau kita bicara dari aspek investasi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sebelum berinvestasi, pastikan menjaga investasi tadi dengan yang 10% tadi untuk memastikan tujuan investasi tercapai. Ya, tujuan investasi pastikan untuk akumulasi pertumbuhan income, pertumbuhan uang ya. Investasi misalnya di bisnis ya untuk pertumbuhan bisnis tentunya Mbak Mimi ya. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang untuk mengakumulasikan uang, bahasa ininya mengakumulasikan pendapatan gitu Mbak Mimi. Cara pembagiannya harus jelas dulu Mbak Mimi, uang 2 miliar tadi itu untuk bisnis atau untuk investasi atau untuk kemana nih gitu loh Mbak Mimi. Lebih detail, mungkin kita bisa japri kali kalau uang 2 miliar Mbak Mimi ya. Kalau Mbak Mimi belikan insurans semua juga bisa untuk mengcover satu keluarga. Insurans semua ya. Tapi melalui JM-nya Grand Elite ya Mbak ya? Iya, melalui manusia yang buka portal. Jadi kan kita harus tahu etiknya ya Mbak ya. Etiknya begitu. Oke, kayaknya kita udah hampir lebih dari 20 menit. Aku kasih waktu cuma 20 menit loh. Ternyata asik juga ngobrol dengan Mbak Novi. Ada pertanyaan lain, Mbak Lucy nggak bisa lihat ya pertanyaannya? Nggak bisa saya lihat nih. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa lihat. Ada lagi pertanyaan? Di sana nggak ada pertanyaan nggak, Mbak Lucy? Nggak kelihatan. Mbak Miminya ketawa, nanti dia mau japri, ngundang ngopi, Mbak. Jadi Mbak Mimi ini, Mbak, teman saya Fakultas Hukum, kemarin ngajakin saya ikut belajar hukum lagi, Mbak. Jadi ternyata Mbak Mimi punya 2 miliar, nanti kita buat ini aja Mbak ya, law firm aja Mbak, buat kantor consulting aja gitu Mbak Mimi. Ini ikut idea banget. Oke, Mbak Nov. Thank you ya, kayaknya kita udah lebih dari 20 menit, rencananya cuma 20 menit. 20 menit Mbak. Hampir 45 menit ya. Oh ya? Sudah hampir. Nggak terasa ya Mbak ya? Nggak terasa Mbak Nov. Jadi Mbak Novi, sekali lagi mungkin saya simpulkan di sini bahwa kita juga harus mempunyai dana cadangan emergency yang saya bilang, Mbak Novi bilang tadi, bagaimana meng-create-nya untuk apa-apa saja dan bagaimana cara cerdas untuk menyimpan uang, itu sudah Mbak Novi jelaskan. Ya, teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi nanti bisa di Instagramnya Mbak Novi. Beliau adalah mentor dari financial planning. Silahkan, Instagramnya adalah Novi Sylvia ya Mbak Novi. Ya, boleh DM ya Mbak ya gitu ya Mbak, mau konsultasi lebih lanjut. Mungkin dengan 45 menit nggak cukup waktu untuk membahas hal-hal yang bersifat future ya Mbak. Ini kan kita bicara future ya Mbak ya, tapi setidaknya benang merahnya udah kelihatan bahwa seseorang bekerja itu tujuannya adalah untuk financial freedom. Kalau saya mau simpulkan ya Mbak ya, financial freedom itu kalau dulu baru-baru kan kita belajar nih, Mbak mungkin pernah baca buku Robert Kiyosaki juga. Financial freedom itu identik dengan uang bekerja buat kita. Tapi setelah saya belajar financial planning dan mind well, ternyata yang namanya financial freedom itu adalah tercukupi semua alokasi instrumen keuangan dan tujuan keuangan kita tercapai
kita punya dana pensiun, anak-anak juga udah sekolah dan kita menikmati pensiun dengan pasangan, terus juga rumah yang nyaman, punya Enak gaji banget yang ya. cukup, itu yang disebut dengan financial freedom. Bukan berarti goyang-goyang kaki dapat uang. Bahkan saya salah satu instrumen, mungkin saya dengan Mbak Lucy mungkin satu frekuensi, saya juga lagi menyiapkan masa pensiun saya kuliah lagi, someday di saat pensiun masih produktif, bisa ngajar, jadi dosen yang kerjanya nggak terlalu Mbak ya, totalitas, tapi masih menghasilkan dan kita nggak cepat pikun, tentunya itu ya Mbak ya. Itu versi itu kita untuk tujuan akhirnya ya. Oke Mbak Novi, thank you banget ya Mbak. Terima kasih sekali sudah hadir di Instagram Live kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi viewernya. Tapi saya lihat ini udah lumayan ya Mbak Novi untuk perdana ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan di sore hari ini dapat mengedukasi teman-teman semua. Saya informasikan juga program kita di selanjutnya, Manof. Aku tadi udah deal dengan seorang pilot. Beliau adalah letnan kolonel penerbang. Kita akan diberi pengetahuan bagaimana sih cara membuat hujan buatan itu. Wow. Ya, intinya kondisi sekarang bagaimana kita membuat acara yang bersifat edukatif ya Mbak ya, yang bermanfaat buat kita dan orang lain. Mungkin secara materi nggak bisa berbagi, tapi setidaknya secara wawasan kita berbagi, semoga bermanfaat bagi semua orang ya Mbak ya. Iya, oke. Mungkin ada closing statement dari Mbak Novi? Ya, yang tadi itu Mbak, balik lagi menuju bagaimana seorang merancang keuangannya, yang tadi yang saya sebut financial goal. Semua orang wajib dulu belajar financial planning, jangan sungkan-sungkan, jangan skeptis. Oh ya Novi, mungkin identik Novi insurance, iya saya dari insurance. Tanpa insurance mungkin saya nggak sampai di tahap hari ini, itu saya akuin banget gitu loh Mbak Lucy. Dengan insurance juga saya belajar financial planning secara dalam dan sampai memahami, oh iya ternyata insurance itu adalah bagian dari menuju kesejahteraan. Salah satu fundamental seseorang untuk menuju mind well, menuju kesejahteraan, dia harus memiliki yang namanya perencanaan untuk insurance. Itu sangat penting gitu Mbak Lucy. Terus tadi bagaimana mengalokasikan uang, jangan lupa debt 35%, investment 10%, dan rekening protection atau peace of mind 10%. Yang 10% tadi ini saya nggak jual insurans ya Mbak ya, saya nggak jual. Teman-teman semua bisa alokasikan ke manapun sesuai budgetnya, bisa beli asuransi yang dari pemerintah, bisa beli asuransi swasta. Nah kalau mau dari saya, bisa DM saya, bisa konsultasi lebih detail lagi tentang yang tadi yang namanya rekening 10%. Gitu Mbak, thank you. Semoga bermanfaat buat kita semua dan juga bagi saya. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di GM Podcast kita di minggu depan hari Rabu di jam yang sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa ya Mbak Lucy. Siap-siap. Jangan lupa ngopi ya. Oke. Bye. Thank you, bye. Bye. Video. End video.